Pendukung Anies bersorak lihat Ade Armando babak belur. Yusuf Muhammad, kebenaran selalu menemukan jalannya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Dalang itu adalah orang-orang yang sakit hati karena tersingkir dari pusaran kekuasaan. Orang-orang seperti ini masuk kategori pecundang yang tidak diterima karena kemampuannya ternyata gagal diakomodir negara. Lalu dengan segala cara mau ambil alih peran. Mereka ini adalah pecatan pejabat, pecatan aparat yang tidak mau mengakui ketidakmampuannya dengan merongrong pemerintah. Persis hiena yang hanya berani ketika beramai-ramai dan buas ketika melihat bangkai. Jawabannya cuma satu, pendidikan. Sebenarnya tak ada yang perlu dikhawatirkan dari demo mahasiswa. Yang perlu diwaspadai adalah yang berusaha menungganginya. Nah, ini pemerintah juga perlu waspada menurut saya. Anarkis di sini bisa jadi bukan adik-adik kita yang anarkis, tapi ada kepentingan di baliknya yang mendompleng misalnya. Itu yang membuat mereka jadi anarkis. Nah, buat adik-adik mahasiswa, penting berpikir untuk bisa berpikir jernih. Dan tentu saja karena mereka pemalas dan mudah marah. Sempurna kan? Pegiat media sosial Yusuf Muhammad mengungkit soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pernah menyebut bahwa perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung. Hal ini diungkit Yusuf Muhammad saat mengomentari tanggapan para pendukung Anies Baswedan terhadap pengkeroyokan yang dialami oleh dosen Universitas Indonesia Ade Armando. Yusuf Muhammad menyindir bahwa akhirnya ada ucapan Anies Baswedan yang terbukti. Yusuf juga menyampaikan jika kebenaran selalu menemukan jalannya. Dalam cuitannya, ia membagikan tanggapan layar berita pernyataan Anies Baswedan soal perilaku pendukung mewakili yang didukung. Selain itu, ia juga membagikan cuitan-cuitan beberapa orang yang dikenal mendukung Anies Baswedan. Di antaranya, Wiz Khalifa, Maudy Asmara, dan Panji Pragiwaksono. Cuitan-cuitan tersebut disampaikan pada 11 April 2022, hari di mana Ade Armando diserang dan nyaris ditelanjangi dalam aksi di kawasan gedung DPR. Dalam cuitan, Wiz Khalifa mengatakan ada yang babak belur, kemudian Wiz menganalogikan dengan pepatah dari Betawi, anjing nyari pentungan. Sementara Maudy Asmara membagikan cuitan soal penyerangan terhadap Ade Armando yang menyinggung nama pegiat media sosial Denny Sregar. Ia mengatakan jika Denny dan teman-temannya merasa gelisah dan khawatir perihal penyerangan Ade Armando. Adapun Panji Pragiwaksono tidak menyebut jelas nama Ade Armando, namun cuitannya soal kekerasan diduga sebagai respon terhadap pengkeroyokan Ade. Panji terkesan mendukung atas penyerangan Ade Armando. Dalam komentarnya yang ditulis di akun media sosial Twitter di @yusuf_sdumdum, dirinya mengatakan akhirnya ucapannya ada yang terbukti. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Adapun ucapan Anies Baswedan soal perilaku pendukung itu ia sampaikan saat menjadi juru bicara tim pemenangan Jokowi JK pada tahun 2014. Sebagaimana diketahui, dilansir dari Medcom, saat itu Anies Baswedan mengingatkan bahwa setiap orang memiliki beban moral dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab menurutnya, segala perilaku akan menunjukkan sifat dan gaya bekerja calon yang didukungnya. Hal itu disampaikan Anies sebagai tanggapan terhadap isu-isu hitam yang semakin sering beredar dengan berbagai instrumen terhadap Jokowi JK pada Selasa 1 Juli 2014. Inilah perilaku pendukung Anies Baswedan yang barbar dan tidak waras tentunya. Memanglah pendukung mencerminkan sifat pemimpinnya. Jika pemimpinnya adil dan bijaksana, tentu pendukungnya akan bersikap sedemikian rupa karena pemimpin adalah tauladan pendukungnya. Namun jika pemimpinnya hanya pintar memelintir kata dan menghalalkan segala macam cara demi memuluskan karir politiknya, kira-kira gimana ya dengan para pendukungnya? Hal ini tidak terasa aneh jika buzzer Anies bersikap barbar tanpa berpikir panjang karena memang akalnya sudah digadaikan dengan nasi bungkus. Para pendukung Anies terlihat barbar dan tanpa belas kasih saat melakukan penyerangan terhadap dosen UI tersebut. Bahkan hati nuraninya mungkin sudah telanjur mati. Pasalnya para oknum tersebut selain melakukan pengeroyokan juga mempermalukan Ade Armando dengan menelanjanginya. Gubernur seiman dan kadrun pendukungnya berani mempolitisasi ayat Al-Quran demi melangsungkan karir politiknya itu. Hanyalah seorang yang tidak waras dan hilang hati nuraninya. Fenomena kadrun mendukung Anies Baswedan yang begitu barbar telah merusak nilai-nilai Pancasila bangsa Indonesia. Alih-alih ingin menyelamatkan demokrasi, maha goblok kadrun pendukung Anies itu malah bertindak anarkis, seperti serigala yang beraninya keroyokan. Ade Armando, dosen yang sudah sepuh pun harus mendapatkan bogem mentah dari setidaknya 4 orang yang sekarang lagi ngompol karena ketakutan diciduk polisi.
Kadrun buas-buas ini mirip dengan pemimpinnya, Anies Baswedan yang lepas tangan, cuci tangan, dan cuci mulut mereka. Seolah-olah mereka adalah kaum terpelajar, tapi sejatinya mereka adalah kadal gurun yang terpengaruh provokasi Amin Rais dan Anies Baswedan. Seharusnya demo ini tidak perlu terjadi karena Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, sudah bicara soal dirinya akan mematuhi konstitusi. Kalau konstitusi berkehendak untuk Jokowi 3 periode, yaitu artinya kehendak rakyat. Tapi kalau konstitusi tidak berkehendak, ya selesai jabatan Jokowi 2024. Kenapa para maha goblok itu mau-mau saja dibodoh-bodohi oleh aktor intelektual yang ingin menghancurkan NKRI? Karena mereka sudah kenal uang. Tahun 1998, berbeda ceritanya, para mahasiswa tahu betul apa yang mereka kerjakan. Mereka demo karena rezim Soeharto sudah cacat. Bagaimana kalau menurut Anda?